Oke, bisa kita mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Pada wabarakatuh. Bapak Aziz Ramlan dan Pak Ervi Yuristian yang saya hormati. Alhamdulillah, Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'dah. Pada kesempatan malam hari ini, sesuai dengan yang kita rencanakan di WA Group konsul privat yang kita buat dari kemarin ya atau tadi pagi ya. Nah, maka malam ini kita tentukan untuk kita presentasikan aplikasi untuk koperasi konsumen yang bergerak di bidang usaha pengadaan sembako gitu ya. Jadi sebelum kita berlanjut ke presentasi, saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Ansori Ahmad Wibowo. Saya adalah tim implementator dari PT Mitra Aulia Indonesia yang berkantor pusat di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Nah, sedangkan saya sendiri domisili ada di Jawa Timur, tepatnya di Blitar. Nah, untuk daerah Cianjur sendiri, kebetulan saya lumayan sering tuh ke Cianjur. Jadi kalau saya ke sana, insya Allah sudah nggak asing lagi gitu bahasanya. Nah, selanjutnya nanti untuk yang belum bisa hadir, bisa menyusul dan ataupun nanti misalkan tetap belum bisa hadir, nanti akan kita share lah nanti untuk hasil Zoom meeting kita malam hari ini supaya nanti bisa diputar ulang dan bisa dipelajari apa hasil dari presentasi saya pada malam hari ini. Oke, selanjutnya saya share screen dulu. Oke, kita buka dulu aplikasinya. Ya, seperti ini hasilnya. Sebentar. Nah, untuk koperasinya sendiri, anggotanya sudah seberapa banyak, Bapak, saat ini? 100, 100, Berapa? 100? 100. 100 ya. Nah, untuk penjualannya sendiri itu terfokus ke anggota saja atau ke umum juga? Untuk sementara difokuskan ke anggota dulu, sama umum juga sih, Hmm, gitu. oke. Tapi difokuskan ke Dan anggota dulu. kalau ke anggota berarti untuk penjualannya itu ada sistem bayar tunai dan kredit gitu ya? Tunai, bayar, bayar tunai, Pak. Oh, bayar tunai semua. Bayar. Ya, cash semua. Tunai. Oke. Nah, jadi seperti ini tampilannya. Saya perkenalkan di sini ada menu master data. Ini untuk masukkan data barang, data anggota atau pelanggan, daftar supplier, daftar sales, dan stock of name. Lalu di sini ada pembelian. Nah, pembelian itu untuk proses kita melakukan pembelian barang ke supplier atau kulak. Nah, lalu ada penjualan. Nah, penjualan ini untuk melakukan transaksi proses penjualan ke anggota ataupun ke non-anggota. Lalu di sini ada akuntansinya, itu adalah proses untuk menginput data transaksi keuangan atau jurnal transaksi.
Selanjutnya di sini ada laporan. Laporan itu di sini ada laporan penjualan, laporan kas, laporan keuangan, laporan piutang, hutang, laporan stok, dan laporan anggota. Nah, kalau laporan menu laporan keuangan ini, kalau mau yang lebih lengkap itu di sini di menu laporan. Nah, ini sebegini banyaknya. Ada keuangan, buku besar, neraca, laba rugi, hutang, piutang, laporan kas keluar, bayar faktur, pembelian, dan lain sebagainya. Terus penjualan tunai, kredit, EOD kasir, ataupun yang tuslah. Nah, tuslah itu biasanya dipergunakan untuk yang keuangan apotik. Terus ada laporan supplier. Nah, ketika kita belanjanya itu ada yang sistem bayarnya cash tempo, maka nanti juga akan bisa kita lihat di laporan register hutang ini. Nanti ke supplier A, supplier B, hutang kita berapa, dan yang C berapa, sudah terbayar berapa, dan lain sebagainya. Terus ada laporan customer. Customer ini untuk menampilkan rincian transaksi yang sudah terinput, yang sudah tercetak struknya, penjualannya, nanti kita bisa mencari lagi transaksinya untuk dilakukan cetak struk ulang. Nah, gitu kalau emang dibutuhkan. Terus laporan stok, register stok, stok masuk, stok keluar, laporan kartu, kartu stok. Nah, laporan keaktifan ini nanti ada laporan keaktifan anggota atau pembeli atau juga laporan keaktifan produk. Ya, produk ini yang paling laris terjual dari awal sampai akhir apa saja nanti akan bisa kita lihat. Oke, untuk angka awal kita menuju ke master data, kita masukkan data supplier terlebih dahulu langkah awal. Nah, supplier ini adalah yang menyediakan barang di koperasi kita. Jadi kita kulakannya ke mana itulah supplier. Pemasok lah. Nah, caranya di sini klik tambah, misalkan nama pemasuknya PT Wing, misalkan alamat Jakarta. Nah, terus setelah itu kita klik simpan. Terus ada lagi satu lagi, misalkan PT Indomarko. Bandung, misalkan. Lalu kita klik simpan. Nah, seperti ini. Lalu kita exit. Nah, selanjutnya kita juga perlu menginput data pelanggan atau data anggota. Nah, contohnya seperti ini. Jadi anggota, caranya klik tambah, terus di sini input data, misalkan nama Budi, alamat Cianjur. Nah, terus di sini batas penjualan kredit. Jadi batas penjualan kredit itu kalau untuk anggota harus diisi. Jadi supaya kita tidak lost control ya. Jadi misalkan nanti kita mulai ada program yang memperbolehkan anggota itu belanja dengan sistem bayarnya kredit, maka nanti kita batasi tuh maksimal berapa gitu ngutangnya gitu di toko koperasi. Misalkan 1 juta. Nah, maka nanti ketika sudah utangnya itu sudah mencapai 1 juta dan dia mau ngutang lagi, maka tidak akan bisa lagi ditransaksikan kecuali nominal yang hutangnya ini dibayarkan terlebih dahulu, baru nanti bisa eh, ngutang lagi gitu.
klik simpan. Nah, ini Andi, ini Budi, misalkan tambah lagi nama Ratna, misalkan. Di sini juga 1 juta atau 500. Nah, kita klik simpan. Nah, seperti ini dan seterusnya bisa dimasukkan. Nah, nanti untuk batas penjualan kredit ini nanti bisa disesuaikan dengan kebijakan yang berlaku di koperasinya. Masing-masing anggota itu nanti bisa dibeda-bedakan. Misalkan ada salah satu anggota yang di situ mungkin eh ketika melakukan pembelian kredit di toko dan dia itu bayarnya mungkin agak ulet atau gimana, nah itu mungkin bisa dikurangi tuh batas penjualan kreditnya itu. Atau mungkin juga kalau mungkin dari tim pengurus yang belanja ada pengecualian maka nanti juga bisa misalkan yang Ratna ini mau dibuat 5 juta atau berapa. Jadi nanti bisa disesuaikan. Sesuaikan dengan kebutuhannya. Ini. Oke, selanjutnya supplier sudah, anggota sudah untuk contoh saja. Lalu kita ke daftar item untuk memasukkan stok barang. Nah, ini kita contohkan apa ya? Air mineral lah, contohkan. Ya, oke, caranya di sini klik tambah, enter, misalkan gini. Terus nama barang, aku Viva. Kelompok barang minuman, enter satuan barang, purchase. Nah, terus kode pemasoknya ini dari mana itu? Misalkan dari Indomarko. Aku Viva ini ukuran yang 350 mili misalkan. Harga beli saat 1.500 misalkan. Harga grosir misalkan dijual 1.700. Terus harga ecerannya misalkan 2.000. Mhm. Nah, selanjutnya kita klik simpan. Kita tambah lagi satu lagi barangnya. Misal- Namanya misalkan Le Mineral 350 mili minuman, which is nah, terus di sini dari wing kita ganti dari wing. Misalkan ini harganya misalkan 2.000. Terus ini 2.300. Ecernya 2.500. Kita klik simpan. Nah, kita sudah ada 3 item barang untuk contoh. Lanjutnya kita exit. Nah, ketika kita sudah masukkan data barangnya, kita lanjut ke proses pembelian gitu. Nah, kita ke menu pembelian, kita klik daftar pembelian. Nah, di sini cari data barangnya Indomarko. Misalkan dari Indomarko lalu enter sekarang
Masukkan nomor fakturnya, misalkan. Terus kita klik F2, masukkan jumlahnya, misalkan 40 C. Nah, ini misalkan aku Viva. Lanjut lagi barang berikutnya, misalkan 60 C, kerupuk udang. Enter. Terus tambah lagi barang berikutnya 50, ketik C lagi, kliknya. Nah, ini kalau misalkan sudah menggunakan barcode scanner, sudah punya barcode scanner, itu nanti bisa ketika di kolom kode barang ini bisa di-scan ya. Jadi langsung di-scan pakai barcode scanner. Nah, ini proses pembeliannya misalkan kita bayar kredit. Nah, kita klik ini F7 kredit. Jadi nanti kita akan bisa melihat bahwa kita punya hutang ke PT Indomarko. Nah, kita cek dulu apakah benar kita punya hutang. Laporan hutang. Klik berjalan preview. Nah, seperti ini. Jadi nanti kita akan bisa mengontrol berapa kita punya hutang ke pemasok atau supplier. Masing-masing itu berapa, nanti akan muncul seperti ini. Nah, kita contohkan belanja lagi hutang ke Wing ya. Misalkan kita contohkan. Ini ke Wing, biar nanti bisa terlihat. F2 tambah 20 lagi. C. Le mineral. Nah, misalkan nih, terus ini juga bayarnya kredit. Nah, kalau dia bayar cash, langsung kita klik cash. Nah, sudah kita cek lagi di laporan hutang. Nah, register hutang, kita klik preview. Nah, seperti ini. Jadi nanti kita akan bisa melihat PT Wing kita punya utang 40.000. Terus PT Indomarko kita punya utang 250.000. Maka total kita ke supplier itu adalah totalnya 290.000. Rinciannya itu yang ke Wing 40.000, yang ke Indomarko 250.000. Seperti ini. Nah, kalau sudah kita bisa langsung cek di laporan stoknya. Laporan stoknya itu di sini. Apakah datanya juga sudah masuk stoknya tadi? Nah, ini dia. Jadi stoknya aku Viva di sini ada 40, terus yang kerupuk udang ada 110, terus yang mineral itu ada 70. Nah, total persediaan stok kita ini adalah 365.000 rupiah. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita mau ngelihat apa namanya yang tadi nama-nama supplier punya hutang berapa pemasoknya tadi. Nah, tadi itu di laporan hutang ini. Nah, kita bisa langsung klik kayak gini, kayak yang tadi sudah kita tampilkan. Kayak gini lalu klik preview. Maka dia akan muncul seperti ini. Oke, selanjutnya kita melakukan proses transaksi penjualan. Nah, sekarang kita proses penjualan. Sebentar. Hmm.
Oke, sebentar nih tadi. Nah, kalau sudah kita kalau ke penjualan di sini tempatnya penjualan piutang usaha. Nah, terus lalu di sini klik daftar penjualan ini yang paling kiri. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, maka di sini kursor pertama defaultnya dia akan menuju ke kolom anggota atau pembeli. Nah, kalau di sini kita langsung tekan C di keyboard atau mungkin kalau sudah menggunakan kartu atau member card itu nanti bisa langsung di-scan. Nah, tapi kalau memang masih manual, kita klik C. Nah, di sini cari namanya misalkan Budi. Nah, seperti ini. Nanti muncul Budi lalu enter. Nah, lalu tekan F2 untuk menentukan berapa jumlah belinya, misalkan 2. Nah, di sini langsung di-scan. Kalau memang sudah punya barcode scanner, bisa langsung di-scan di sini. Tapi kalau memang tidak punya barcode scanner, bisa klik C. Nah, seperti ini. Nah, nanti bisa langsung diketik namanya Aku Viva. Nah, ini dia. Nah, sudah langsung kita enter. Nah, dia muncul. Lalu kita belanja apa lagi? Misalkan beli 4 kerupuk. Misalkan C lagi kerupuk udang. Nah, ini dia. Enter. Nah, total belanjanya adalah 12.000. Nah, ketika bayarnya menggunakan uang 20, maka lanjut klik F6. Nah, F6 maka kursor otomatis akan pindah ke kolom bayar. Masukkan nominalnya, diketik 20.000. Nah, oke, selanjutnya kita enter. Ada kembalian 8.000 karena total belanjanya 12.000 dan total kembalian 8.000. Kita enter otomatis dia langsung tersimpan datanya. Kalau dia sudah menggunakan printer stroke otomatis langsung terprint transaksinya. Bentar kok apa PC-nya agak kecapean dari tadi pagi ini. Eh, stroke ini sebentar dokumen. Nah, nanti seperti ini struknya, terprintnya. Nah, ini contohnya seperti ini. Kita login lagi. Oke, sekarang kita cek laporannya dulu. Laporan penjualannya kita proses data terlebih dahulu. Laporan penjualan. Nah, ini dia laporan penjualan. Kita klik preview. Ah, nih. Ada laku terjual air mineral Laku Viva 2 4.000.
Nah, terus ini kerupuk udang 4 itu 6.000 harga belinya dan jualnya 8.000. Nah, selisih harga jual di sini adalah 1.000 dan 2.000. Nah, inilah yang masuk dalam kategori pendapatan. Jadi nanti setiap kali transaksi penjualan, selisih dari harga beli dan harga jual, dia otomatis akan masuk ke pendapatan atau keuntungan. Seperti itu. Nah, kita cek laporan keaktifannya. Nah, laporan keaktifan ini nanti berfungsi ketika sudah akhir tahun. Nah, di akhir tahun itu nanti atas nama si A, si B ini nanti dia akan terlihat paling banyak belanjanya di koperasi kita itu atas nama siapa. Nah, bisa jadi nanti setiap akhir tahun keaktifan anggota ini untuk menentukan pembagian SHU ke anggota, bisa seperti itu. Nah, nanti akan terlihat tuh setiap akhir tahun keaktifannya masing-masing anggota itu siapa yang paling banyak jadi toko koperasi dan siapa yang paling sedikit. Nah, nanti akan ketahuan. Oke, sampai luar. Nah, sekarang kita cek laporan keuangannya untuk kita mengetahui neracanya. Nah, di sini ada neraca saldo dan ada laporan neraca. Nah, dia seperti ini munculnya. Nah, di sini ada kas induk itu minus 75.000. Kenapa di sini ada minus 75.000? Karena tadi ada proses belanja dan dikurangi dengan apa namanya? Penjualan. Nah, belanja tadi itu kan dia belum bayar tuh. Nah, ketika kas induk ini 75.000 kita bisa lihat tuh dari mana sumbernya. Kenapa kok bisa minus? Kita bisa lihat di buku besarnya. Di sini kita catat 111 200. Kita di sini cek di buku besarnya neraca. Nah, kita klik Oktober, kita ini dia 421. Jadi ada pembelian eh, tunai itu 421 sebentar 421. Nah, ini dia. Ada proses pembayaran apa hutang ke supplier. Nah, ini di sini ada jadi ada data yang sebelumnya itu kita ada pembayaran hutang ke supplier 75.000. Kulakan kerupuk udang ini yang pertama tadi yang sebelum kita trial tadi 75.000. Kenapa bisa min? Karena modal awal ini belum kita masukkan. Nah, kalau modal awalnya belum dimasukkan, maka otomatis kas induknya akan minus ketika kita melakukan pembelian barang ke pemasok atau supplier. Lalu bagaimana cara memasukkan modal yang diperoleh dari anggota? Nah, maka nanti caranya itu ada di sini bayar beli. Bentar, bukan ini, bukan konsinyasi.
Daftar anggota, daftar stok, transaksi harian. Nah, di transaksi harian kita cari transaksi keuangan. Nah, di sini nanti kita bisa melihat sandi-sandi transaksi untuk menginput apa memasukkan data kayak permodalan yang diperoleh dari apa namanya ya, salah satu anggota, namun di situ tidak melalui eh, daftar anggota simpanan. Tapi kalau melalui anggota simpanan, dia transaksinya berbeda lagi tempat. Ya, bentar kita. Akuntansi deposit. Nah, ini dia. Form pembayaran anggota. Di sini caranya klik tambah sandi transaksi setoran tunai simpanan pokok. Nah, kode anggota cari datanya misalkan atas nama Andi. Nah, jumlah bayarnya misalkan 1 juta, setoran pokoknya lalu simpan. Klik tambah lagi setoran simpanan pokok lagi, cari datanya atas nama Budi. Enter 1 juta lagi, lalu kita klik simpan. Klik tambah lagi atas nama Ratna, keluar, enter, masukkan 1 juta lagi. Lalu klik simpan. Lalu kita exit. Nah, kita proses, kita cek lagi. Maka nanti laporannya untuk laporan anggota di sini juga nanti akan muncul. Nah, seperti ini. Ya, selesai. Nanti kita cek lagi di laporan keuangannya. Neraca saldo, kita klik preview. Nah, di sini dia modal simpanan pokok di sini masuk 3 juta. Terus ada penjualan tunai 12.000 tadi. Terus kas penjualan di sini juga 12.000. Harga pokok penjualan ini modalnya 9.000 dan dijual 12.000. Maka sisi keuntungannya adalah 3.000 rupiah nanti seperti itu. Nah, kalau mau lihat keuntungannya itu nanti ada di rugi laba ini. Nah, 12.000 penjualannya, terus harga pokoknya HPP-nya 9.000. Terus laba penjualannya 3.000 di sini. Seret, laba 3.000 rupiah. Nah, seperti ini. Nah, seperti itulah singkatnya untuk presentasi malam hari ini, Kak. Untuk selanjutnya kita lanjut ke sesi tanya jawab. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Silahkan. Siap, Kang Sorry ya, turun nuhun. Terima kasih. Ya, Ada sedikit pertanyaan, Kang. Sorry. Ini kan ya. tadinya mau teman tuh kita running di soal digitalisasi koperasi itu kan di 2020. Hmm, Bentar ada suara ini, suara motor. Nah, di tahun 2027. Tapi sepertinya kemarin tuh dari teman-teman anggota kan kita mau rencana ada RAT ya Desember sekarang tuh. hmm, Artinya pengen memang teman-teman tuh transaksi itu lewat HP gitu. hmm, Gimana tuh kira-kira? Bisa disambungkan ke sistem ini dengan si handphone gitu, aplikasi.
Terima kasih. Maksudnya yang transaksi lewat HP yang seperti apa tuh? Bisa dicontohkan? Hmm. Misalnya gini Pak, si teman-teman misalnya datang ke apa? Ke outlet, datang mau beli, Mm-mm. terus nanti transaksinya misalnya bisa lewat QRIS juga gitu. Mm-mm. Gitu. Satu itu, terus yang kedua informasi terkait masalah stok barang dan sebagainya itu bisa mereka juga bisa bisa tahu gitu. Mm. Oke, jadi gini Pak, untuk apa namanya aplikasi core sistemnya ini kan dia posisinya kan ada di laptop atau di PC kantor ya. Nah, sedangkan anggota itu kalau harus semuanya itu di-share ke anggota terkait stok barang dan lain sebagainya. Itu yang sudah-sudah sih saya belum pernah sih menemukan permintaan. Kalau hanya sebatas beli dari rumah, request melalui akun websitenya apa toko onlinenya koperasi itu baru bisa. Jadi nanti anggota itu bisa belanja dari rumah, terus nanti diterima ordernya itu sama admin koperasi. Nah, setelah itu nanti dia bisa menerima barangnya dikirim oleh pihak petugas koperasinya seperti itu. Nah, itu nanti bisa bisa kita buatkan atau kita linkkan ke website toko onlinenya gitu nanti. Seperti itu. Oh, oke oke siap. Terus mungkin juga ah, ada nggak yang apa memiliki angan-angan semacam anggota itu kepingin punya aplikasi mobile banking tuh misalkan. Di situ ada PPOB-nya, bisa beli pulsa token listrik ya seperti halnya M-Banking Bank lah, mobile banking bank. Atau mungkin seperti itu yang diinginkan anggota atau Ya. seperti apa? Ya rencananya memang seperti itu. Ada transaksi lewat mobile mereka gitu. Kalau ini Mm-mm, kan saya sudah ngerti ya terkait mm-mm, masalah yang aplikasi ini yang dipresentasikan ini kan cuman di bawah admin lah gitu, nanti operatornya mm-mm, atau penjaga toko atau apa itulah gitu. mm-mm, Nah tadinya kan sekarang sudah ada apa ya pembayaran itu lewat QRIS gitu Kang. mm-mm. Itu. Kalau pembayaran QRIS itu nanti bisa saja yang penting dari pihak koperasinya sudah memiliki akun QRIS-nya gitu, Pak. Nah rencananya Nah, juga kita mau bikin semacam m-banking gitu kan, sorry. Jadi mereka mak- udah ada tahu lah mereka saldonya berapa, simpanan wajibnya berapa, simpanan pokoknya berapa, gitu. Simpanan sukaralanya nah, berapa. kalau M-Banking itu yang dimaksud M-Banking nginduk ke bank atau mau bikin M-Banking sendiri? Sepertinya nginduk ke bank sepertinya ya. Kalau ke bank gimana gitu, kalau sendiri gimana gitu. Ah, sorry. Ya, kalau ke bank, maka ya seperti halnya Bapak buka rekening di bank BRI atau Mandiri atau BCA, ya seperti itu kan pasti nanti akan dapat fasilitas mobile bankingnya tuh. Ya, jadi nanti Oke. pembayaran anggota itu nanti bahasanya ya transfer ke nomor rekeningnya koperasi di bank itu kan gitu. Ya. Nah, tapi kalau Kalau mau bikin sendiri apa aplikasi M-Bankingnya dari koperasinya sendiri, M-Banking koperasi bukan M-Banking bank. Nah, maka nanti koperasinya harus bergerak di sektor simpan pinjam. Jadi atau di USD awalnya jadi mungkin badan hukumnya koperasi konsumen, tapi nanti di situ di bawahnya ada unit usaha simpan pinjam gitu. Jadi nanti yang bisa mengarah ke sana itu hanya
yang unit simpan pinjam. Walaupun nanti mungkin pinjamannya nggak dijalankan, tapi masuk dalam kategori unit simpan pinjam. Misalkan hanya simpanannya saja gitu yang digunakan. Nah, maka nanti bisa tuh kayak yang di Cianjur yang kemarin yang saya bilang tadi di Cilaku itu dia kantornya itu kan di Rawabango ya. Itu adalah koperasi PGM, Persatuan Guru Madrasah tuh. Itu sudah punya aplikasi M-Banking tersendiri itu, mobile banking. Nah, dia sudah langsung bisa melihat data apa simpanannya, simpanan pokok, simpanan wajib, ataupun juga simpanan sukarelanya. Dan nanti bisa terintegrasi ke layanan koperasi konsumennya ini yang unit sembakonya ini. Jadi nanti pembayarannya itu langsung menggunakan QRIS-nya koperasi gitu nantinya. Tapi kalau yang aplikasi untuk yang unit usaha retail ini dia nggak support ke arah sana gitu. Dia hanya sebatas input data barang, stok, penjualan dan pembelian gitu aja. Oke, oke, oke. Siap, Mas. Sebentar kita. eh, hmm. Oke, seperti itu. Lanjut pertanyaan berikutnya mungkin Bapak Ajis, silahkan. Ya, Jis, bisa pertanyaan, Jis? Atau mungkin sudah cukup. Nanti bisa dilanjut komunikasi di WA Group. Apabila nanti memang butuh penjelasan lebih lanjut, nanti bisa call ke saya, nanti kita bantu jelasin. Atau mungkin nanti kalaupun membutuhkan aplikasi versi trialnya, nanti bisa langsung komunikasi di WA Group. Dan Bapak silakan nanti install aplikasi Ultra Viewer namanya Pak di PC-nya. Itu aplikasi remote control PC ya. Nanti akan kita remote, kita instalkan aplikasi trialnya yang seperti ini. Jadi nanti Bapak bisa otak-atik tuh sambil dipelajari. Nah, misalkan nanti memang sudah oke, nanti konfirmasi bisa langsung implementasi seperti itu. Oh iya, siap, Pak. Tapi yang ini yang bisa digunakan juga di PC sama di tablet mungkin bisa gak, Pak? Ya, kalau untuk PC yang gitu. ini dia kan versi desktop, Pak. Tadi nanti kalau di Aulia Soft itu ada banyak pilihan paket, Pak. Bapak mau yang paket desktop saja boleh, offline, atau eh, desktop plus bisa online juga, langsung pakai HP, bisa. Atau yang mau yang versi online saja, yang versi web-based lah. Nah, itu juga bisa. Jadi nanti tergantung kebutuhannya Bapak seperti apa gitu. Oh, siap, Pak, siap, Pak. Jadi nanti banyak apa pilihan lah kalau di Aulia Soft ini. Jadi nanti apakah mau keduanya bisa di tablet juga di PC, nah, bisa terintegrasi datanya terkoneksi dalam satu data atau yang menggunakan yang web-based aja bisa digunakan di HP saja atau kalau di web itu kan dia walaupun di PC mau di HP, Android ataupun di iPhone semuanya kan bisa karena dia sumbernya kan
dari Webbis ya. Jadi yang penting ada koneksi internet pasti bisa buka aplikasi gitu. Nah, kekurangannya nanti ketika tidak ada jaringan internet ataupun internet pas lagi down ya nggak bisa transaksi. Tapi kalau yang versi desktop ini walaupun tidak ada jaringan internet tetap bisa transaksi seperti itu. Jadi semuanya dari versi Webbis dan desktop ini ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kalau yang versi Webbis mau buka di mana saja, perangkat apa saja, yang penting ada koneksi internet, dia bisa buka. Cuman kendalanya kalau yang versi Webbis ini rawan diretas ya, karena sekarang ini kan hacker banyak-banyak sekali ya yang berkelakuan pada nggak beres kayak gitu. Ya sering nyebar virus dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau yang versi desktop ini, dia kekurangannya memang nggak bisa tuh dibuka dari perangkat mana saja. Dia fokus ke versi Windows dan di sini yang ada versi Windows ya hanya perangkat komputer atau laptop. Andaikan yang tablet pun itu harus tablet yang versi Windows gitu. Ini yang versi desktop. Nah, cuman dia keunggulannya walaupun tanpa ada jaringan internet, dia tetap bisa transaksi dan juga bisa meminimalisir adanya gangguan virus dari yang disebarkan oleh peretas atau hacker itu. Karena kalau di PC yang tidak ada jaringan internetnya, otomatis dia nggak bisa nyampe tuh ke sini kan gitu. Karena virus itu rata-rata masuknya ya melalui jaringan internet. Seperti itu. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Untuk ini untuk biaya paketnya gimana itu, Mas Sosori? Oke, sebentar kita bukakan dulu untuk biaya paketnya. Ini dia. Bukan ini. Ta- Nah, ini aplikasinya, paketnya. Dari mulai harga 1,5, 2,5, basic, standar, dan premium. Nah, kalau premium ini yang diperoleh apa saja, dan yang basic ini apa saja, dan bedanya apa dengan yang standar. Kalau yang basic ini, dia versi desktop offline hanya untuk diinstal di satu komputer. Dia lisensi single user. Jadi untuk satu PC saja, nggak bisa lebih. Terus yang standar ini versi offline tapi sudah multi user. Jadi dia lisensinya itu lebih dari satu komputer bisa diinstal menggunakan koneksi jaringan LAN, kabelan. Tuh, 2,5. Lalu yang premium itu harganya 3,5. Nah, di sini toko swalayan retail dan lain-lain ini akuntansi full lisensi multi user. Terus ada dashboard pengurus dan owner. Jadi nanti untuk pengurus dan owner itu nanti ada fasilitas dashboard yang di situ bisa melihat data barang, penjualan, dan lain sebagainya. Seperti yang Bapak inginkan tadi, yang sampaikan tadi. Tapi arahnya bukan ke anggota, tapi hanya ke para pengurusnya saja yang berkepentingan gitu. Kalau ke anggota itu kan dia kepentingannya hanya belanja dan ada barang yang diinginkan seperti itu. Dan juga laporan keuangan itu nanti bisa di-share di WA Group anggota koperasi. Nanti bisa bulanan atau triwulan atau juga tahunan atau mungkin per seminggu sekali nanti bisa dilaporkan gitu. Terus import data transaksi melalui Excel. Nah, terus ini kalau yang versi premium ini untuk
dashboard pengurus atau owner ini ada sewa cloud-nya itu 300.000 per tahun, tapi dia nggak harus ya, opsional. Terus nanti ada sewa cloud e-sales atau kasir ya seperti yang Bapak tadi inginkan. Bisa dibuka di laptop juga bisa jualan di tablet. Nah, ini ada biaya eh, sewa cloud-nya itu 600.000 per tahun. Nah, tuh. Terus ada lagi, nah ini untuk sewa aplikasi untuk sales. Jadi misalkan nanti ada salesnya yang keliling untuk mengirimkan barang ke toko-toko itu sewanya 50.000 per bulan per aplikasi per device. Tapi untuk yang versi premium ini sudah mendapatkan free dua device atau untuk dua sales. Jadi kalau punya sales tidak lebih dari dua itu sudah tidak ada lagi biaya bulanannya. Seperti itu. Hanya apa namanya sewa cloudnya 300.000 sama 600.000 per tahun. Jadi 900.000 totalnya per tahunnya. Nah, itu yang premium. Terus ini aplikasi yang khusus untuk apa? Namanya HP saja. Nah, kalau yang HP saja itu yang ini, yang 149.000 per bulan. Ya, jadi dia tidak ada versi desktopnya, dia hanya versi web-based saja. Nah, kalau yang 50.000 per bulan ini tadi aplikasi yang ini 50.000 per bulan itu ada, tapi hanya maksimal 500 item barang yang bisa diinput. Terus sewanya 300.000 per tahun. Nah, jadi ini ya sama sih seperti ini, cuman dia nanti yang versinya hanya terbatas ya. Ini juga ke arah web-based, tapi ini untuk yang versi terbatas untuk barangnya yang diinput. Kalau yang ini sudah full, mau berapapun tidak ada batasan item barangnya. Seperti ini. Nanti saya kirim di grup. Coba sebentar, saya kirim dulu. Nanti Bapak bisa lihat. Nah, ini. Nanti silakan dibuka dan dipelajari. Kalau ada yang mungkin yang belum paham, nanti konfirmasi ke grup, maka akan kami bantu jelasin. Seperti itu. Ya, Pak. Ada pertanyaan lagi? Silahkan. Cukup, Pak. Baik, Bapak Aziz Ramlan Hidayat mungkin atau juga sudah cukup? Ya, cukup, Pak. Baik. Baik, Pak, kalau emang sudah cukup, terima kasih atas waktunya. Dan dari saya pribadi, mungkin dari penyampaian saya dari awal hingga akhir, ada salah-salah kata atau ada hal yang kurang berkenan di hati para bapak semuanya. Saya atas nama pribadi dan atas nama PT Mitra Aulia Indonesia, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya, Bapak. Saya akhiri, billahi taufik walhidayah, walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya, Bapak.